Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, Nabi Muhammad ketika beliau dikejar oleh Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir untuk dibunuh, Nabi ingat doa Nabi Ibrahim. Lalu membacalah beliau hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Abu Sufyan tak dapat mengesannya, tak nampak pun di mana Nabi. Itu sebabnya kata para ulama, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sangat bagus bila kita dalam keadaan terdesak. Musuh nak kejar kita, orang nak buat jahat pada kita, baca itu banyak-banyak. Yang maknanya, cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Allah sebaik-baik pelindung. Dan memang betul pun. Betul tak apa? Baik, ibu-ibu dan bapa sekalian. Tetapi sebaliknya, jika seseorang menggantungkan harapannya kepada tukang sihir atau syaitan atau apapun dan siapapun dari kalangan makhluk. Nah, bila kita terlalu menggantungkan diri kita kepada makhluk, maka Allah akan menyerahkan dia kepada makhluk yang diharapkannya itu. Dan sudah pasti orang demikian akan hancur dan musnah. Maksudnya, kita dilarang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Di sinilah ibu-ibu, konsep tangkal azimat haram. Mengapa haram, Ustaz? Mengapa syirik, Ustaz? Seorang sahabat datang kepada sahabat lain. Sahabat yang datang namanya Husain. Datang sahabatnya bernama Abdullah. Abdullah kelihatannya sakit. Lalu Husain menasihatkan, mengapa kamu tidak pakai tangkal? Apa jawab Abdullah yang ketika itu sedang sakit? Na'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari memakai tangkal, sebab telingaku ini sendiri pernah dengar Rasul bersabda, siapa yang memakai tangkal berarti ia telah menggantungkan hatinya pada tangkal itu. Faham makna menggantungkan? Maknanya dah mula terpaut yang dia boleh protect kita. Apapun, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, kita jangan gantungkan keselamatan kita ini kepada selain Allah. Tapi kalau kita gantungkan keselamatan kita yang hidup dalam kondo ini, kawasan ini, dengan berusaha meletakkan guard di depan dan setiap yang masuk diberi beberapa syarat, itu bukan dilarang dalam agama, itu usaha. Usaha macam itu boleh tak? Boleh. Itu namanya mengambil sebab. Tetapi mengambil sebab tangkal supaya kita dilindungi Allah, tak boleh. Sebab kata Abdullah menjawab, bila seseorang menggantungkan sesuatu pada dirinya, di lengan ke, di paha ke, di pinggang ke, dengan tangkal, sedikit sebanyak ketergantungan hatinya ada pada tangkal itu. Itu tak boleh. Walaupun 0.5%, walaupun 1%, 99% pada Allah, 1% kepada tangkal. Ini yang namanya syirik. Syirik kan maknanya menyengutukan. Menyengutukan. Yang sepatutnya itu kuasa mutlak Allah 100%, kita dah kurangi 99 dan 1 bagi pada tangkal. Itu namanya syirik. Itu sebabnya muncul hadis innat tamaima syirkun, tangkal azimat syirik. Apalagi ibu-ibu masih ingat ibadat ada berapa macam? Ada 4 macam. 2 betul juga. Ibadat am, ibadat khas. Tapi bila ibadat khas pula kita bagi, dia jadi 4. Ibadat lidah, ibadat hati, ibadat badan, dan ibadat harta. Yes.
Ibadat lidah seperti zikir, tilawah Quran, doa. Ibadat badan seperti salat, puasa, tawaf, sa'i. Ibadat harta seperti zakat, seperti sedekah, nazar, dan ibadat hati adalah termasuk tak tawakal. Nah, karena tawakal adalah ibadat, setiap ibadat tak boleh ditujukan kepada selain Allah. Iyyaka na'budu. Oleh sebab itu, siapa yang menggantungkan hatinya kepada yang lain, kepada selain Allah, syirik hukumnya. Kalau ditanya mengapa syirik, Ustaz? Karena pergantungan hatinya sudah berbelah bagi antara Allah dengan makhluk.